Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Om Ade dalam belajar fisika mudah. Mudah-mudahan kembali jumpa dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini, Pak Ade ingin menyampaikan soal-soal GGL induksi pada induktor karena perubahan arus sesuai indikator, meliputi memahami konsep hukum Faraday dan Lenz, menerapkan rumus GGL induksi karena perubahan arus pada induktor, memahami konsep induktansi diri, menghitung besar energi tersimpan pada induktor. Untuk memudahkan menyimak pembahasan berikut, adik-adik ingat kembali rumus-rumus yang terpampang pada layar. Mudah-mudahan tipe-tipe soal, jenis-jenis soal yang disajikan dapat membantu dalam menghadapi setiap ujian, sehingga nanti nilainya bisa bagus. Selamat menyimak pembahasannya. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Sebuah induktor dengan induksi diri 40 mH mengalirkan arus dengan persamaan I sama dengan 4T kuadrat min 8T dengan I dalam ampere dan T dalam detik. Besar GGL induksi saat T sama dengan 1,5 detik adalah, jawab perhatian bawah dari yang ada, L 40 Henry sama dengan 0,04 Henry, I sama dengan 4T kuadrat min 8T. GGL-nya berapa? Saat T-nya sama dengan 1,5 sekon. Ingat, begitu mulai satuan dalam sistem, garis kedua di bawah, ingat rumus GGL kalau pada induktor, GGL sama dengan min LDI per dt, karena dia fungsi waktu. Kita gunakan turunan, masukkan angkanya, min 0,04, turunan daripada 4T kuadrat min 8T, menjadi, garis kedua kanan, 0,04 kali 8T min 8. Jadi, karena besar, maka kita ambil nilai yang positif. GGL baris terakhir untuk T1,5 sekon, 0,04 kali 8 kali 1,5, ganti T-nya, min 8, sederhanakan hasilnya 0,16 volt atau 160 milivolt. Pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal berikut. Arus dalam satu rangkaian turun dari 7 ampere menjadi 0 ampere dalam 0,35 sekon. Jika GGL rata-rata yang diinduksi adalah 6 volt, berikan perkiraan hitung sendiri rangkaian tersebut. Jawab dari yang ada, I1 7 ampere, I2 0 ampere, GGL 6 volt, T 0,35 sekon. L-nya berapa? Baris terakhir, ingat rumus GGL, diketahui perubahan arus, GGL sama dengan min L delta I per delta T. Masukkan angkanya, 6 volt sama dengan min L kali 0, min 7 per 0,35, hasilnya 20 L, sehingga L sama dengan 6 volt per 20 ampere per sekon, hasilnya yaitu 0,3 Henry. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, hati-hati kalau fungsi waktu turunan, kalau perubahan pakai delta. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal berikut. Sepasang kumparan yang bersebelahan memiliki induksi bersama sebesar 3 Henry. Jika arus pada satu kumparan berubah dari 0 menjadi 6 ampere dalam 0,25 sekon, besar perubahan flux yang terhubung dengan kumparan lainnya adalah, jawab dari yang ada, M sama dengan 3 Henry. Ingat, induksi kembali, M. I1 sama dengan 0, I2 6 ampere, T 0,5 sekon. Ditanyakan delta fluxnya berapa. Perubahan flux magnetiknya berapa. Perhatikan baris terakhir. Kita ingat rumus induksi timbal balik. GGL sama dengan min M delta I per delta T sama dengan min atualnya N delta flux per delta T. Jadi ini kita ambil 1. Kalikan silang, delta yang coret. Delta flux sama dengan 3 Henry kali 6 min 0, disilakan hasilnya 18 Weber. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Ingat, induktansi diri notasinya L, induktansi timbal notasinya M. Selamat menyimak soal selanjutnya. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal berikut. Pada saat arus dalam sebuah induktor meningkat dengan laju 0,64 ampere per sekon, besar GGL induksi adalah 0,16 volt. Jika induktor tersebut adalah solenoida dengan 4 surat sulitan, berapa flux magnetik rata-rata melalui setiap
kesulitan ketika arusnya 0,8 ampere. Ya, dari yang ada, DI per DT sama 0,64 ampere sekon, GG-nya 0,16 volt, N-nya 400 litan, fluxnya berapa ketika I-nya 0,8 ampere. Ingat baris kedua dari bawah, rumus GGL, min LDI per dt. Atau turunan arus tertentu, atau bisa juga delta I per delta D. So, angkanya 0,16 sama dengan L kali 0,64 ampere sekon, sehingga didapatkan indukansi nya L sama dengan 0,16 per 0,64, hasilnya 0,25 Henry. Setelah diperoleh indukansi diri, baris terakhir kita melanjutkan bahwa indukansi diri L sama dengan N flux per I. Sehingga kalikan silang flux sama dengan L kali I per N, masuk angkanya 0,25 kali 0,28 per 400, hasilnya 5 kali 10 min 4 Weber. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi nyimak soal yang lain. Sebuah induktor dengan indukansi diri 0,002 Henry. Pada induktor terjadi perubahan arus sebagai fungsi waktu, persamaannya I sama dengan T kuadrat kali E pangkat min T. Waktu ketika GGL menjadi 0 adalah, jawab dari yang ada, L 0,002 Henry, I-nya T kuadrat kali E pangkat min T. I-nya berapa ketika GGL-nya 0. Ingat turunan dari perkalian dua fungsi Y sama dengan U kali P, maka turunannya Y aksen sama U aksen kali P plus U P aksen. Baris kedua dari bawah, GGL sama min LDI per delta T, jadi turunan harus terhadap waktu karena I-nya fungsi waktu. Masukkan L, turunan dari T kuadrat kali E pangkat min T. Nah, karena besarnya kita ambil yang positif. L kali 2T E pangkat min T, min T kuadrat kali E pangkat min T. Keluarkan E pangkat min T-nya, sehingga menjadi baris kedua kanan bawah, L kali E pangkat min T kali 2T min T kuadrat. Baris terakhir, E sama dengan 0. 0 sama dengan 0,002 kali 2T min T kuadrat kali E pangkat min T. E pangkat min T-nya coret. Sederhanakan. Baris bawah kanan, 0 sama dengan, keluarkan T-nya, T kali 2 min T. Nah, T yang pertama sama dengan 0. T yang kedua sama dengan 2 sekon. Jadi pilihannya yaitu nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, hati-hati. Kalau I-nya fungsi waktu, kita gunakan turunan. Kemudian ingat rumus turunan. Selamat nyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal berikut. Hitung indukansi diri dari solenoida sepanjang 40 cm dan berjari-jari 4,2 cm yang memiliki 400 litan. Jawab dari yang ada, L 40 cm sama 0,4 meter, R 4,2 cm sama 0,042 meter, R 400 litan. Ingat, begitu mulai satuan dalam sistem, L-nya berapa? Ingat, rumus indukansi sendiri, L sama dengan N flux per I. Ingat, ini bentuknya solenoida. Ingat, flux, baris kedua, dari bawah, N flux B kali A per I, karena solenoida berarti B-nya N U0 IN per L, karena lingkaran A-nya pi R kuadrat per I. I-nya coret, diboleh indukansi sendiri untuk solenoida, U0 N kuadrat pi R kuadrat per L. Baris terakhir masuk angkanya. L sama dengan 4 pi 97 kali 400 kuadrat kali pi kali 0,042 kuadrat per 0,4 meter. Nanti pi-nya 3,14. Hasilnya yaitu 2,78 10 pangkat min 3 Henry atau 2,78 mili Henry. Pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Biasanya soal-soal sering dipakai solenoida. Ingat rumus yang pada nomor 2 dari bawah, bukan sendiri untuk solenoida. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjut lagi nyimak soal berikut. Sebuah solenoida penelitian besar memiliki indukansi diri sebesar 24 Henry, besar GL induksi yang menghambat penutupan arus ketika arus
100 ampere yang mengalir melaluinya dimatikan dalam waktu 72 milisekon, dan banyak energi yang tersimpan dalam induktor pada arus penuh adalah, ya berarti yang ada L24 Henry, I1 100 ampere, I2 sama dengan 0, delta T 72 milisekon sama dengan 0,072 sekon, G-nya berapa, W-nya berapa. Ingat begitu mulai satuan dalam satu sistem. Garis kedua di bawah, ingat rumus GL, min L delta I per delta T karena diketahui perubahan arus. Masuk angkanya, min 24 kali 0 min 100 ampere per 0,072, hasilnya yaitu 33,33 volt atau 33,33 kilovolt. Ingat rumus energi yang tersimpan pada induktor baris terakhir, W sama dengan setengah LI kuadrat. Masukkan angkanya, setengah kali 24 kali 100 kuadrat, hasilnya 12 kali 10⁴ Joule atau 120 kilojoule. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik disimak soal yang terakhir. Misalkan sebuah toroida penampangnya persegi panjang seperti pada gambar di bawah, memiliki 2000 litan, jika H 10 cm, jari-jari luarnya 60 cm, dan jari-jari dalamnya 40 cm. Besar induktansi diri toroida tersebut adalah, jawab berarti yang ada, N 2000, H 10 cm 0,1 meter, R1 40 cm sama dengan 0,4 meter, R2 60 cm sama dengan 0,6 meter, L-nya sama dengan berapa? Ingat begitu mulai satuan dalam satu sistem. Di sini elemen luasnya berubah. Baris ketiga coba. Lux sama dengan integral B kali elemen luasan, atau integral dengan batas R1 R2 karena toroida, B-nya mu0 IN per 2PR. Nah, karena sini yang berubah elemen luasan jadi H kali DR. Nah, ingat integral daripada DR per L atau dx per x hasilnya dalam x. Sehingga hasilnya perubahan flux yang terjadi pada toroida yaitu baris ketiga di bawah kanan, mu0 IN kali H per 2Pi ln R2 per R1. Baris kedua dari bawah, ingat rumus induktansi sendiri, L sama dengan N flux per I. Masukkan. Flux yang diperoleh yaitu N kali mu0 IN kali H per 2Pi kali ln R2 per R1 per I. I-nya coret. Jadi hasilnya ya mu0 N kuadrat H per 2Pi ln R2 per R1. Masukkan angkanya. Baris kedua kanan bawah. 4Pi 10⁻7 kali 200 kuadrat kali 0,1 per 2Pi kali ln 0,6 per 0,4 disediakan hasilnya yaitu 3,24 10⁻³ Henry, atau baris terakhir dalam milihenry yaitu L sama dengan 3,24 milihenry. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik tipe-tipe soal, jenis-jenis soal yang bisa saya berikan mengenai masalah dalam induktor. Mudah-mudahan bisa membantu dalam menghadapi segala ujian. Ingat, di sini rumus bantunya adalah turunan dan integral. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Ingat, latihan lagi supaya nilainya bagus. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.